Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Damar Kuncoro dari kelas TS1C dengan NIM 2002010061. Saya akan sedikit menjelaskan tentang dioda varakator. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Pengertian dioda varakator. Dioda varakator adalah dioda yang mempunyai sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Sesuai dengan sifatnya ini, dioda varakator juga disebut dengan dioda kapasitas variabel atau varicap diode. Nilai kapasitansi dioda jenis ini dapat diubah dengan mengatur tegangan bias pada dioda. Aturan pemberian tegangan bias pada dioda jenis ini adalah dengan cara terbalik atau reverse. Artinya, tegangan bias dimasukkan ke kaki katoda. Nilai kapasitansi dioda akan naik jika tegangan bias turun, dan akan turun jika tegangan bias naik. Dan sebaliknya, nilai kapasitansi dioda akan menjadi nol pada batas maksimal tegangan kerjanya. Dioda ini pertama kali dibuat pada bulan Juni pada tahun 1961 oleh Pacific Semiconductor, yang merupakan bagian dari Ramo Wooldridge Corporation, yang menerima paten untuk penemuannya. Nama Varicap sendiri merupakan merek dagang dari TRW Semiconductor, penerus dari Pacific Semiconductor pada Oktober tahun 1967. Kemudian, bentuk, simbol, dan grafik karakteristik dioda varakator. Untuk bentuk dari dioda varakator bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, dan simbol dari dioda varakator ada di tengah. Kemudian, karakteristik dioda varakator ada di sebelah kanan. Untuk penjelasan dari karakteristik dioda varakator adalah nilai kapasitansi dioda akan naik jika tegangan bias turun, dan nilai kapasitansi dioda akan turun jika tegangan bias naik. Selanjutnya ada prinsip kerja dari dioda varakator. Pada umumnya, dioda varakator terbuat dari bahan semikonduktor silikon yang sambungan PN-nya khusus dirancang. Rancangan khusus tersebut memiliki sifat kapasitansi pada sebuah rangkaian bias balik atau reverse bias. Dalam penggunaannya, terminal katoda dioda varakator akan dihubungkan ke tegangan positif, sedangkan terminal anodanya dihubungkan ke tegangan negatif. Jika ada perubahan beda potensial di antara terminal katoda dan anoda yang melebihi breakdown atau tegangan tembus dioda varakator, maka daerah depresi pada sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N dalam dioda varakator tersebut akan terjadi perubahan lebar. Semakin tinggi tegangan terbalik atau reverse bias yang diberikan pada dioda varakator, semakin lebar pula daerah depresi pada sambungan semikonduktor tersebut, yang mengakibatkan semakin rendahnya nilai kapasitansi. Sebaliknya, jika dioda varakator menerima tegangan terbalik atau reverse bias yang rendah, maka depresi akan menyempit sehingga nilai kapasitansi menjadi lebih tinggi. Kemudian, spesifikasi dioda varakator. Yang pertama ada power dissipation. Contoh power dari dioda ini adalah 330 mW, 300 mW, dan 225 mW. Yang kedua ada minimum voltage breakdown. Contoh voltage breakdown dari dioda ini adalah 30 volt, 25 volt, 14 volt, dan 12 volt. Yang ketiga ada maksimum peak current. Contoh maksimum peak current yang ada pada dioda varakator adalah 100 picofarad, 47 picofarad, 33 picofarad, 22 picofarad, dan 2,8 picofarad. Yang keempat ada nominal kapasitansi dioda varakator. Contoh nominal yang ada pada dioda ini adalah 4 mA, 300 mA, 500 mA, dan 1 ampere. Kemudian yang terakhir ada pengaplikasian dioda varakator. Dioda varakator biasanya digunakan pada rangkaian-rangkaian yang membutuhkan frekuensi, seperti PLL osilator atau phase lock loop osilator. Kemudian ada RF filter atau tapis frekuensi radio. Kemudian ada VFO atau variable frekuensi osilator. Kemudian ada VCO atau voltage control osilator. Kemudian ada tuner televisi dan tuner radio. Rangkaian-rangkaian di atas biasanya bisa kita temukan pada teknologi-teknologi yang sudah canggih, seperti radio penerima, radio pemancar, televisi, dan ponsel.
Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.